Pernah nggak sih kalian nemu istilah bahasa Indonesia yang susah banget ditranslatein ke bahasa Inggris? Kayak gini. Ngapain lo kayak kurang kerjaan ya? Aneh. Bang, bahasa Inggrisnya kurang kerjaan apa sih? Oh, pengen tahu artinya kurang kerjaan dalam bahasa Inggris? Sini aku kasih tahu. Halo friends, kalian tahu nggak sih arti kurang kerjaan dalam bahasa Inggris? Kira-kira apa ya? Nah, pas lagi ngobrol-ngobrol sama orang, atau nggak pas lagi kalian scroll-scroll sosmed, atau sekedar ngelamun dan lagi mikir-mikir aja, kalian pernah nggak sih kepikiran tentang sebuah kata bahasa Indonesia? Nah, tapi kalian nggak tahu tuh, atau bingung tuh bahasa Inggrisnya apa ya? Pernah nggak sih kalian kayak gitu? So, di video kali ini kita akan membahas tentang kalimat dalam bahasa Indonesia yang susah diinggrisin. Dan karena memang ada sih istilah-istilah atau kata-kata dalam bahasa Indonesia yang memang susah diartiin dalam ke bahasa Inggris gitu. Tapi sebenarnya bukan susah-susah banget sih, tapi lebih ke nggak bisa ditranslate secara langsung atau nggak bisa ditranslate kata per kata. Jadi kalian nggak bisa tuh langsung directly translate in English. Kalau kalian pakai Google Translate dari Indonesia ke English, kalian udah pasti tuh hasilnya berantakan banget. Misal ya, untuk kata tadi yang udah kita sempat mention di awal, yaitu adalah kurang kerjaan. Kalian kira-kira tahu nggak kurang kerjaan itu bahasa Inggrisnya apa? Nah, coba deh kita bedah ya, kita coba bedah kata per kata kita translate ke Inggris. Kurang itu artinya adalah work. Kurang itu adalah artinya minus dan work adalah kerjaan. Jadi kalau di translate kata per kata, kurang kerjaan adalah minus work. Tapi kan nggak ada kan kosakata bahasa Inggris di dalam kamus besar bahasa Inggris yang ada kata minus work atau work minus. Jadi itu udah pasti salah ya. Jadi kalau misal kalian pengen ngomong, lu ngapain dah? Kayak kurang kerjaan aja. Nah, kalau kalian pengen ngomong hal yang serupa tapi pakai bahasa Inggris, kalian bisa tuh pakai kayak gini caranya ke bahasa Inggrisnya. Hey, what you doing? You look like you have nothing else to do. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi what you doing itu artinya, lu ngapain dah? You look like you have nothing else to do. Ya, artinya adalah kamu kelihatan kayak kamu nggak punya sesuatu atau nggak punya apa-apa untuk dikerjain gitu. Jadi, nah tapi kita langsung mengartikannya itu bisa langsung ke kayak kamu kayak nggak ada kerjaan aja gitu teman-teman. Paham ya sampai sini? Next, apalagi ya? Baper atau bawa perasaan. Nah, baper ini kalau kita bedah kata per katanya itu adalah bawa artinya bring dan perasaan artinya feelings. Jadi kalau kita mau translatein kata per kata itu kita bisa pakai bring feelings. Tapi kan nggak ada gitu dalam kamus besar bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Inggris, Oxford gitu kan nggak ada kan istilah bring feelings gitu kan nggak ada. Jadi gini. Sebenarnya si baper ini kan artinya adalah terbawa perasaan atau terbawa emosi gitu kan ya. Jadi kalau kalian pengen ngomong jangan baper deh lo, kalian bisa pakai don't take it too personally. Yang artinya kalau kita balikin lagi ke bahasa Indonesia itu jangan terlalu diambil secara personal. Tapi kan kalau kita pakai kata itu kan nggak mungkin ya, maksudnya nggak ada juga dalam percakapan sehari-hari kita menemukan tolong jangan diambil terlalu personal, kan nggak ada. Pasti kan kalau nggak jangan baper loh, itu kita kan pasti kalau nggak pakai jangan baper ya pakai jangan terlalu diambil hati. Nah, tapi dalam bahasa Inggris itu nggak ada don't take it liver gitu, nggak, jangan diambil hati gitu nggak ada. Tapi mereka pakainya don't take it too personally atau jangan terlalu dianggap secara pribadi atau personal gitu. Itu artinya adalah secara singkatnya adalah jangan baper atau bawa perasaan gitu teman-teman. Terus apa lagi ya? Tadi tuh udah baper, udah, terus kurang kerjaan, udah, apalagi biasanya? Oh nih, jangan. Nah,
Kalau kita kan pasti sering ya, kalau kita lagi menerka-nerka sesuatu gitu pasti kita sering banget yang namanya ngomong jangan-jangan dia belum berangkat, jangan-jangan dia bolos sekolah, jangan-jangan dia bohong sama aku, dan lain sebagainya. Nah, jangan-jangan ini kan kalau kita artikan kata per kata atau word by word itu kan ya don't gitu. Tapi kan nggak ada gitu. Mana ada bule ngomong don't, she's lying to me. Kan nggak pernah gitu kan. Nah, jadi kalau kalian pengen ngomong jangan-jangan dalam bahasa Inggris, kalian bisa pakai perhaps or maybe. Karena jangan-jangan itu kan memiliki sinonim yaitu kemungkinan. Ya, jadi perhaps dan maybe itu mempunyai arti mungkin. Jadi kalian bisa pakai perhaps or maybe. Contohnya adalah perhaps she's lying atau maybe she's lying to me. Maybe she's lying to you that she has a boyfriend already. Kayak gitu. Terus apalagi ya? Oh, ini bisa juga kata orang-orang tuh nyicil. Nah, nyicil ini kan adalah sesuatu yang dilakukan secara bertahap atau sedikit demi sedikit. Nah, tapi kan kepikiran nggak? Ada nggak kata padanan katanya dalam bahasa Inggris untuk nyicil? Nah, menarik kan? Jadi untuk nyicil ini karena tadi artinya adalah melakukan sesuatu secara perlahan, bertahap ataupun sedikit demi sedikit. Jadi kalian bisa pakai bahasa Inggrisnya nyicil itu adalah bit by bit, ya, atau sedikit demi sedikit. Misal kalian pengen ngomong aku pengen nyicil tugas nih, atau aku pengen nyicil ngerjain tugas. Nah, itu kalian bisa pakai I'm doing my assignment bit by bit. Aku melakukan tugasku atau menyelesaikan tugasku secara bertahap atau secara menyicil. Atau kalian bisa juga pakai a little at a time. A little at a time. Contoh, kalian pengen ngomong aku bersihin rumahku secara bertahap atau secara nyicil gitu ya. Jadi kalian bisa pakai kata bahasa Inggrisnya yaitu adalah I clean up my house a little at a time. Saya membersihkan rumah saya secara bertahap. I clean up my house a little at a time. Oke? Selanjutnya adalah kosakata lumayan. Bukan nama sebuah toko, bukan juga nama sebuah warung ya, tapi ya kayak kata biasa aja kalau kalian pengen ngomong cuaca hari ini lumayan terik. Nah, gitu. Atau baju kamu hari ini lumayan bagus. Nah, gitu kalian kalau pengen pakai kata lumayan, kalian bisa translate ke Inggrisnya jadi quite atau pretty. Contoh, the room is quite clean. Itu artinya ruangan ini cukup bersih gitu. Atau kalian juga bisa pakai the room is pretty clean, yang artinya juga sama, ruangan ini udah lumayan bersih. Yang terakhir itu adalah keburu atau terburu-buru. Nah, kalian kira-kira tahu nggak sih kalau keburu ini ditranslatein ke bahasa Inggris jadinya kira-kira apa ya? Silahkan coba kalian tebak di kolom komentar. Nanti yang benar akan aku kasih ini. Nanti kalau kalian bener jawabnya atau bener nebaknya di kolom komentar, nanti kalian bakal dapat ini nih. Nanti kalian bakal dapat and akhir kata, I'm Vic Martino, I'm signing out and I'll see you soon and thanks for watching. See you, bye-bye. See you, bye-bye.